Tes tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhirnya dapat membuat sebuah video lagi, akan tetapi dengan suasana yang lebih baru, Masya Allah, dengan tampilan yang lebih baru dan insya Allah lebih baik lagi ya teman-teman dan aku. Ya Rabbi, apa yang tampak berbeda dari saya? Iya, alhamdulillah saya sudah memutuskan untuk bernikah, bercadar. Dan ini kenapa saya pakai masker? Karena saya masih sedikit punya kain cadar dan itu pun kebanyakan adalah karena eh, diberi oleh seorang manusia yang bagaikan malaikat buat saya, Masya Allah. Terima kasih Ukti Oce, sekali lagi Ukti Oce, Masya Allah, saudariku, adikku, ya Allah, kami ini terpaut jauh usianya, teman-teman. Akan tetapi buat saya umur itu hanyalah angka. Nice. Akan tetapi yang lebih berarti itu adalah em, cara berpikir seseorang. Karena kalau umur itu tidak apa ya, tidak menjadi patokan tetap bahwa seseorang yang berumur lebih tua itu sudah pasti jalan pikirannya itu bisa bijaksana, bisa temu, gitu kalau orang Jawa bilang, atau apa ya, semacam tunggu, jalan ya. Atau lebih dewasa berpikirnya. Jadi kedewasaan itu tidak ditentukan oleh umur sebenarnya ya, kalau saya ya, pandangan saya, karena pandangan atau opini orang itu berbeda-beda teman-teman. Jadi belum tentu bahwa orang yang berusia lebih tua dia akan jauh lebih dewasa dalam berpikir, bertindak, berperilaku gitu. Berarti apa? Iya, bahwa untuk menjadi bijaksana dan dewasa itu pilihan. Masalah umur itu ya itu angka teman-teman. Sekali lagi angka. Banyak orang yang lebih tua tapi kelakuannya seperti bocil ya kan. Banyak orang muda yang usianya lebih muda tapi pikirannya itu udah dewasa, lebih bijaksana dalam bertindak maupun berperilaku. Masya Allah. Nah teman-teman, alhamdulillah ini saya udah hari keempat bercadar dan saya mau ngasih apa sih kesibukan saya selama 4 hari ini selain kemarin, alhamdulillah, oh iya selamat ya merayakan hari Idul Adha kemarin yang udah bikin sate ya kan, hari raya Idul Adha, semoga memberikan banyak keberkahan rahmatnya Allah tuh turun kepada kita, keluarga kita, semua orang-orang yang melingkupi kita ya, dekat dengan kita insya Allah. Ya udah pada bikin apa, daging kurbannya sate atau tongseng, gulai, Masya Allah, semuanya makan enak ya kemarin. Tapi jangan banyak-banyak buat yang em, apa, kolesterolnya tinggi ya, bahaya juga ya. Nah teman-teman, ini jadi saya itu karena masih memiliki karena saya masih punya cadarnya itu, nikopnya itu sedikit di rumah, berinisiatif untuk menggunakan hijab-hijab saya yang dulu, yang segi empat, ada tuh yang segi empat baris kayak gitu ya, tipis, tapi itu sekali lagi biar mau dilipat jadi dua itu tuh tetap jatuhnya tipis teman-teman. Nah ini kan daripada tidak digunakan lagi atau mau saya kasih ke orang juga ini tipis, jadi kayaknya kurang aja, kurang oke lah ya gitu kan. Kalau hijab tuh ya bagusnya yang menutupi dengan sempurna gitu kan. Jadi saya berinisiatif ini dari segi empat, di kerudung segi empat baris segini ini kan tipis nih, ini kita bagi, tunggu gimana enaknya jepit ya, ini akan agak keras, aduh tidak bisa ditaruh di sini kan. Oh bisa biar saya pakai nikop, pakai cadar, dan ini masih sebentar pakai masker tetap bisa. Nah insya Allah tidak terlalu keras bunyinya. Ini teman-teman dari segi empat saya punya nih, saya pengen jadiin dia. Nah ini kita bagi dua kayak gini, terus habis itu kita lipat lagi seperti ini. Ini tipis banget ya, jilbab apa, kerudung segi empat itu kan ada yang sebenarnya ada gantung bahan, semuanya sebenarnya sesuai dengan harga juga. Ada nggak harganya cuma kayak murah-murah gitu tuh, tipis ya ini bawahnya. Ini udah jadi 4 lembar, ini udah 2 kali lipat, maksudnya dilipat 2 kali. Nah ini teman-teman tuh, ini setelah saya ukur dengan contohnya, ini menjadi seperti ini teman-teman. Udah diukur, saya dapat 2 karena tipis, jadi saya apa namanya nih segini nih, tuh lihat kan tipis kan tuh. Tapi kalau udah dipakai sih, karena kita kan nanti pakai kerudung ya kayak ini, insya Allah akan menutupi juga. Nah ini sebenarnya panjang banget ini, jadi aku lipat di bagian sini, di bagian sini aku lipat beberapa senti gitu. Jadi yang bagian hidung dan mulut itu nanti akan lebih tebal gitu kayunya, tertutup, walaupun bawahnya mungkin agak transparan gini, tapi akan tertutup juga dengan, kalau udah dipakai kan gini nih, dia akan tertutup dengan, dia akan tertahan dengan hijab kerudung yang kita pakai. Nah teman-teman sudah dapat, ini jadi 2 seperti ini dua ya, yang tadi itu bisa jadi 2. Nah ukuran aslinya kayak gini nih jadinya nih, segini panjangnya tuh, lebih panjang ya, transparan banget kan. Dan kalau yang satu tadi saya lipat bagian ini agak ada bedanya ya, kan. Jadi pendeknya segitu, panjangnya segitu. Ini yang udah dilipat yang depan, yang ini belum dilipat gitu ya. Bagian mulut sama hidung tuh lebih tertutup, soalnya kan ini tipis ya, dan juga nggak terlalu panjang juga gitu. Nah, kalau yang kain ini tidak saya lipat bagian yang itu tadi, mulut hidung itu, dia segini teman-teman, lebih panjang sih sebenarnya, lebih aman juga, lebih baik juga. Tapi yang tadi pun tidak apa-apa juga,
Yang ini tidak apa-apa juga teman-teman, yang itu tuh boleh lah. Nah, ini ala-ala saya, ala-ala saya. Karena buat ya dibuat ganti-ganti aja kalau kita aktivitas di rumah. Keluar pun boleh lah ya. Oke, ini gampang. Kita gampang begini teman-teman. Kalau udah ini dipentulin karena ini bahannya itu apa namanya, gerak-gerak itu licin ya. Jadi ini saya lipat gini, kalau yang bagian bawahnya udah ada walsumnya atau udah ada obrasnya, ini yang bagian bawah. Baru yang bagian sisi kanan dan kiri itu kita jahit jelujur aja sih, jelujur, karena saya juga nggak punya mesin jahit dan cuma pakai jahit tangan aja di jelujur. Bagian kanan kiri, bagian atas juga nanti saya dirapiin di jelujur aja, yang rapi jelujurnya itu. Sebenarnya udah ada yang jadi kemarin tapi kotor. Ya udah, kurang lebih seperti itu. Mari kita akan menjahitnya. Dan kalau udah bagian sini sama sini, ntar dikasih karet, bisa dikasih tali yang kain dengan kainnya sama, tapi saya males bikinnya karena apa sih maksudnya, ini tuh tipis banget kainnya, jadi sudahlah gitu. Jadi saya ada punya tali elastis kayak gini, ntar tinggal bagian belakangnya buat ngaretin gitu biar putih, nggak masalah buat saya, yang penting apa buat saya yang penting bisa menutup aurat. Ini kan cuma masalah karena karet aja. Nah, nanti kita pakai ini. Oke, kita akan menjahitnya. Saya sudah siapkan jarumnya. Sebenarnya kalau beli itu teman-teman lebih simpel ya, kita tinggal bisa online gitu, jauh lebih murah. Atau beli grosiran juga, kata OC tuh bisa kita beli grosir dan bisa campur warna, itu cuma sekitar harga 15.000 yang biasa kayak gitu ya, karet-karet gitu gitu. Atau model-model lainnya banyak ya, nikop apa, jenis-jenis nikop tuh banyak banget dan tinggal pilih aja sebenarnya. Tapi kalau mau yang simpel besar ya di rumah, sekitar rumah gitu kan, keluar itu ya enaknya yang nikop karet cadar karet tinggal dipasang gitu, udah ketutup gitu. Mana ya contohnya tuh, kita lagi sebentar lagi bikin inilah, aku lagi bikin vlog apalah bahasanya. Oke, kita akan menjahitnya teman-teman. Baik teman-teman, insyaallah bahwa perjalanan hidup seseorang itu kita tidak akan pernah tahu teman-teman. Sama seperti saya, bahwa saya juga tidak akan pernah tahu saya akan berada di titik saat ini, dalam arti bahwa segala pilihan itu ya hidup kita, tapi jangan lupa bahwa kita tidak kuasa akan hidup kita juga, dalam artian seperti itu. Karena teman-teman tahu bahwa takdir kita itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi kalaupun ini adalah bagian pilihan hidup kita, ya ini adalah salah satu jalannya dari Allah, ya kan, untuk kita menjalani takdir itu. Pilihan kita ini juga termasuk di takdir itu sendiri, seperti itu teman-teman. Karena yang menggerakkan hati kita itu siapa? Kalau yang memiliki kalbu kita, coba kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Baik teman-teman, kita akan lanjut menjahit. Karena yang sebelah sini saya udah jahit, saya akan menjahit yang sebelah sini. Dan ini saya supaya dia terjahit dan kuat, nanti tinggal bisa dipakai. Baiklah, saya akan mulai menjahitnya. Masya Allah. Teman-teman, saya tahu bahwa keputusan kita untuk bernikah itu adalah sebuah keputusan yang besar, karena itu artinya kita betul-betul akan menutup diri kita secara kafah, secara seluruh, sempurna, dalam artian kita menutupnya jauh lebih baik dibanding yang berhijab saja. Itu berhijab itu juga sudah bagus ya teman-teman ya, karena cadar atau niqab itu sunnah, jadi ini bukan sesuatu yang wajib, namun akan menjadi wajib untuk mereka yang meyakini itu kewajiban untuk menutupnya, karena satu dan lain hal banyak alasan teman-teman ya. Dan yang memutuskan untuk berniqab itu adalah menutup, dia berniat lillahi ta'ala, kepada Allah, hanya karena Allah ya. Walaupun tidak dapat dipungkiri tentu alasan orang memilih untuk berniqab itu macam-macam, dan itu adalah hak mereka. Yang tahu niatan itu hanya orang itu sendiri ya. Akan tetapi dengan dia menutupnya secara kafah, insya Allah akan mendapatkan kebaikan yang lebih daripada yang berhijab pada umumnya. Katakanlah mendapatkan sesuatu yang lebih istimewa gitu kali ya. Insya Allah ya tidak ingin, tapi nggak semua bisa gitu. Kita harus saling menghormati satu sama lain akan keputusan-keputusan dalam hidup kita, apalagi yang berkenaan dengan hubungan dengan pencipta kita. Kita harus menghormatinya, tidak boleh menjudge atau menghakimi satu dengan yang lainnya, karena salah satu yang spiritual sifatnya itu sangat-sangat pribadi ya. Kita hanya bisa terus mendoakan satu dengan lainnya, tentunya mendoakan yang baik-baik, karena sesuatu yang baik-baik kita akan kembali juga kepada diri kita. Kebaikan untuk kita melakukan kebaikan akan kembali untuk kita melakukan keburukan akan kembali juga kepada kita ya. Ini terus aja nih sampai habis teman-teman, jahitnya tuh sampai di ujung nanti. Baik teman-teman, ini alhamdulillah udah terjahit samping kanan kirinya. Oke, seperti ini tampilannya. Sudah dijahit kanan kirinya ya teman-teman.
seperti ini. Nah, ini yang bagian tadi saya bilang ini, jadi kayak ada aku lipat ya biar terlalu panjang dan lebih tertutup karena ini kayaknya tipis banget teman-teman. Karena kebanyakan kerudung-kerudung segi empat kayak aris kayak gitu tuh ya tipis. Kita akan balik, jadi ini kan ada dua bagian, dua. Nah nih, ini kita tarik yang di dalam kasih keluar. Oke, oke, kita tarik, kita kasih keluar dan tara. Nah jadi belum sih, saya belum ditaruh karet. Bisa bisa karet. Saya pakai karet aja biar simpel. Nanti kalau udah disetrika ini bisa rapi gitu ya. Nah ini karena kan tadi tuh apa sih kita kasih masuk ke dalam tuh yang bagian ini, maka yang bagian ini kan jadi kayak apa namanya, kayak ada ruangan gitu ya di sini. Ini nanti ntar akan dijahit aja, saya jahit aja dari dari ujung kanan sampai ujung kiri tuh teman-teman. Dijahit dulu aja yang rapi, yang penting apa di som ya. Nah sekarang kita akan menjahitnya sampai kelar juga. Teman-teman udah jadi nih, udah terjahit yang bagian atas tadi saya bilang dari ujung kanan ujung sampai ujung kiri. Terus kita siapkan karetnya teman-teman. Ini dia karet yang akan buat kita penahannya nanti di belakang situ. Nah ini kurang lebih 10 cm, tapi tergantung ukuran. Kalau teman-teman memang pengen bikin juga, ukurannya itu tergantung dari teman-teman ya. Saya pilihnya oke, ini boleh. Oke, saya akan jahitnya tentu aja ini di bagian dalam ya, supaya enggak apa tuh bahasanya DP apa tuh nggak kelihatan dari depan, jadi bagian muka jadi kita jahitnya dari dalam, dari belakang kan dalam kali ya, belakang. Tadi belum saya gunting, jadi kita akan langsung ini aja, langsung buat ngejahit lagi nih si karetnya. Oke, jahit bareng 3 kali jahitan gitu, rasanya udah kuat nih. Baru kita simpul mati dan pindah di bagian pasang karet di sebelah ujung sebelah. 3 kali gunting dulu tuh. Nah karet yang ini kita tarik ke ujung sebelahnya teman-teman, jadi nanti dia akan tertarik sih teman-teman. Alhamdulillah udah jadi. Lihat ini bagian belakang, tampak belakang udah terpasang karet. Oke, masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, amin. Baik teman-teman, sudah jadi sederhana ala saya tadi yang kita bikin bareng tadi. Insya Allah ini sama inspirasi teman-teman semuanya. Dan saya doakan siapapun kalian yang mungkin suatu saat nanti berkeinginan untuk memakai nikah juga, insya Allah bisa terlaksana di rumah ijabah. Teman-teman Allah dan ini. Dan kami mengenai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.